Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ednes Demera, NPM 19351033, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Saat ini saya mengambil mata kuliah Cyber Security dan saya akan menjelaskan apa yang akan saya bahas hari ini, yaitu tentang cara penyerangan menggunakan DDoS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DDoS dan saya juga akan mempraktekkan cara menggunakan DDoS dengan simulasi ya. Nah, mungkin saya melakukan dengan asli gitu. Karena ilmu saya belum juga sampai ke sana. Di sini saya sudah mempelajari apa itu DDoS, bagaimana cara menyerangnya dengan cara simulasi. Di sini saya menggunakan simulasi penyerangan DDoS menggunakan Python dengan menghubungkan Python dengan URL yaitu GitHub. Oke, sekarang saya akan memberikan tahapan-tahapannya. Oke, sebelumnya saya sudah mencoba terlebih dahulu bagaimana cara menyerang DDoS menggunakan Python ini, dan saya memberikan data yang sangat banyak sehingga laptop saya yang terkena serangannya. Jadi konsep DDoS ini secara singkat dia itu memberikan file yang sangat banyak gitulah, byte. Jadi dia memberikan melimpahkan banyak data ke target sehingga target tersebut mengalami kebanyakan masukan data. Jadi bisa menyebabkan hang atau pokoknya sejenis keberatan kayak nge-lag gitulah. Dan saat saya sudah mengirimkan 100.000 data, laptop saya yang nge-lag karena nggak kuat mengirim data sebanyak itu. Oke, di sini saya menggunakan alat-alat yang saya gunakan, software yang saya gunakan ada Python 3, ada link online, ada GitHub juga. Terus saya menggunakan Google Meet untuk mempresentasikan apa yang akan saya bahas di praktek DDoS kali ini. Lalu saya juga menggunakan OBS untuk merekam layarnya. Baiklah, langsung saja ke tahapan pertama. Saya menjelaskan dulu apa itu DDoS. Oke, kita kembali ke kita bagi layar biar kalian bisa melihat muka saya dan apa yang akan saya bahas. Baiklah, pengertian DDoS dan bagaimana menanggulanginya. Pertama, apa itu DDoS? Nih, singkatannya ya. DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan penolakan layanan secara terdistribusi. Oke, DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server. Berarti dia memberikan file yang sangat banyak sehingga jaringan internetnya, yaitu lalu lintas yang trafficnya terkenal sehingga tidak bisa diakses. Oke, DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker karena dia mempunyai banyak jenis. DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu dia konsepnya simple tapi beda-beda cara penggunaannya ya. Yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain atau overload. Jadi dia sangat banyak menampung informasi sehingga informasi lain tidak masuk. Biasanya DDoS ini digunakan oleh beberapa oknum. Contohnya jika kita ingin menyerang satu komputer, satu jaringan, satu lalu lintas trafficnya, kita menggunakan banyak user gitu sehingga dia dibanjiri oleh serangan yang sangat banyak sehingga dia tidak dapat menerima file lain sehingga overload gitu. Oke, langsung saja cara kerja DDoS. Request flooding. Saat ini saya akan menggunakan flooding ini ya. Teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak request. Jadi dia tuh kayak jatuhnya bahasa ringannya ya, bahasa gampangnya kayak nge-spam WA. Kan ada beberapa orang kalau yang kayak HP-nya nggak kuat, RAM-nya nggak tinggi gitu atau memori kecil, kalau kita spam WA kan kadang bisa nge-hang lag gitu kan. Nah, jadi ini konsep flooding ini mirip kayak gitu. Jadi kalau kita nge-spam ke suatu target, kan kalau traffic kan lebih besar bandwidthnya kan. Jadi suatu komputer itu pasti ada bandwidth, berapa banyak file yang bisa ditampungnya gitu dalam satu waktu. Jadi kita menggunakan flooding ini, kita banjiri sampai dia melewati bandwidthnya dan dia overload gitu. Itu simple ya. Traffic flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Akibatnya pengguna lain tidak bisa dilayani. Ini akibatnya. Akibatnya juga pengguna lain tidak terdaftar, tidak dapat dilayani. Mengubah sistem konfigurasi atau bahkan merusak komponen dan server juga termasuk tipe denial of service DDoS. Tetapi cara ini tidak banyak digunakan karena cukup sulit untuk dilakukan. Oke.
Jadi kalau yang cara yang ketiga ini saya juga jarang dengar karena dia merusak komponen menggunakan itu salah satu DDoS juga, tapi saya jarang dengar ya, belum pernah dengar. Oke, ini simpelnya. Jadi ini ada target usernya yang kita ingin serang gitu. Ini penyerang, contohnya saya ingin menyerang nih, dan ini target yang akan saya serang. Saya menggunakan bot untuk mengirimkan get index, yaitu file data gitu ke target sehingga dia overload gitu intinya. Nih, DDoS protokol. Oke, kita langsung ke prakteknya aja kali ya, atau kita coba dulu. Nih, ada ciri-ciri website yang terkena DDoS. Ini saya akan mempraktekkannya menggunakan website karena saya menggunakan URL link. Bandwidth mengalami lalu lintas yang sangat padat secara drastis baik download ataupun upload. Terjadi tiba-tiba dan berlangsung secara terus-menerus. Jika sistem Anda berada pada penyedia layanan VPS, terkadang ada menyediakan informasi jika suatu aktivitas. Oke, intinya ciri-ciri website yang terkena DDoS ini mendapatkan secara tinggi download atau uploadnya. Dah, simpel gitu. Oke, kita silang dulu. Kita beralih ke bentar ya. Kita lihatkan ke kiri, lalu ini ke kanan. Oke. Jadi di sini saya sudah mendapatkan link dari GitHub, yaitu GitHub ini adalah kumpulan coding yang di-share orang-orang banyak. Di sini kita bisa mendapatkan ilmu coding dengan secara gratis ataupun berbayar. Oke, di sini ada GitHub MH Prodev, ini yang nama foldernya MH Prodev, MH DOS nama foldernya juga. Oke. Jadi di sini ada langkah-langkah simple cara menyerang menggunakan DDoS ke link yang akan saya serang ini. Ini link yang akan saya serang ya, di stat.cc/index.php, tanya-tanya ID sama dengan OVH2. Jadi nih saya jelasin di sini dulu ya. Oke, di sini ada 36 metode, yaitu 36 cara menyerang menggunakan DDoS, attack DDoS. Ini scriptnya. Di sini juga kita bisa melindungi ya. Nih. Jadi ini ada metode L3, L4, L7. Nah, ini kalau di layer 3 cara nyerangnya bisa menggunakan POD, ICMP, ada 2 cara, dan di L4 ada TCP, UDP, SDN, dan kalian bisa baca ya. Nanti saya akan share linknya di komen YouTube, oke, di deskripsi. Di sini saya akan mempraktekkan menyerang DDoS menggunakan layer 7, yaitu menggunakan OVH. Oke. Oh ya, di sini kita juga bisa melindungi. Ini jadi ada beberapa website yang melindungi dia dari serangan DDoS, yaitu dia biasanya melindungi dengan cara menggunakan CFB. CFB ini adalah Cloudflare. Cloudflare ini biasa melindungi suatu website dari serangan DDoS. Jadi di sini kita juga bisa menghancurkan pelindung itu jatuhnya. Di sini ada Cloudflare bypass, jadi dia kayak menghancurkan pelindungnya gitu, bariernya dihancurinnya. Di sini juga ada scriptnya, oke. Mantap ya. Untuk simulasi ini udah paling mantap sih. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian dengan cara yang sangat simpel. Ini belajar DDoS dengan cara sederhana gitu. Di sini yang kita butuhkan adalah Python 3, request, PySock, CFC script, SMP flip, dan Scapy. Oke. Tahap pertama adalah clone and install script. Ini script yang akan kita install. Di sini saya sudah menginstal dan saya sudah mencoba sehingga laptop saya hang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sekarang saya tidak perlu menginstal ulang, tapi saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya saja. Pertama-tama kita buka CMD. Oke, dengan cara Windows plus R. Oke, di sini biar nggak tutup muka saya letak di sini ya. Oke, di sini karena saya sudah menginstal ini ya, folder hmd-hotdos dengan kenapa ini menggunakan .git clone gitu, dia mengcopy semua yang ada di git ini ke folder DOS desktop kita. Jadi di folder data di saya sekarang, atau di data C saya letak. Di data C saya sekarang ada folder mh di DOS gitu. Ini langsung saja kita masuk cd untuk masuk ke folder mhd di DOS. Nih, C user asos mh di DOS. Jadi saya sudah masuk ke dalam folder mh di DOS. Di sini ada banyak directory. Ini kita bisa lihat dir.
Di cmd ini cara melihat direktori. Kalau di Linux kan ls ya, di sini dir ya. Dah, di sini saya ada di dalam folder mhd dos ini ada GitHub yang ini ya, files, readme, requirement yang kan tadi disuruh minimal punya requirement. Ada screenshot juga, ada starpy. Oke. Di sini langsung ya ke tahapan pip3 install strip requirement txt. Nih, di sini akan saya install ulang biar teman-teman pada tahu ya. Nih, saya paste aja, langsung enter. Kita tinggal tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, kalau udah selesai, oh ya, ini sambil menunggu install itu, di sini saya akan menjelaskan. Jadi ini adalah link untuk melihat banyak data yang masuk. Jadi di sini ada banyak, ada level layer 7, level layer 4 gitu. Jadi saya menggunakan level layer 7 non protect, yaitu yang OVH 2. Jadi di sini ada pengirim datanya sebanyak sekarang lagi banyak nih, berarti ada yang mempraktekkannya juga. Karena saya lagi nggak ngirim ya, bukan saya. Nih, kita refresh. Dah, kita refresh, kita lihat berapa data yang ada sekarang. Nih, sekarang ada sekitar 1704 ya. Oke. Di sini kita akan copy star p, nggak perlu copy, kita ketik aja ya star. Karena saya sudah menginstall Python 3, jadi kita tinggal star p aja, star py. Untuk melaksanakan serangan DDoS kita. Kita akan menyerang suatu URL walaupun ini simulasi ya. Ini loadingnya emang sangat lama ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Nanti kalau udah di sini kalian akan ada, kalau kalian mau copy langsung juga boleh, tetapi karena saya menggunakan ini kan bypass kan, tapi karena saya ingin menyerang itu menggunakan OVH yaitu calling ini, jadi saya akan ketikkan sendiri. Nih, anjir banyak banget yang serang nih. Ada 1 juta. Mantap. Oke. Di sini sudah selesai. Oke, di sini akan saya jelaskan secara singkat. Nih, nampak ya muka saya. Oke. Jadi di sini ada Python 3 user. Ini ada cara-caranya. Tinggal start.py spasi method. Saya menggunakan OVH, yaitu URL-nya kita copy linknya dulu, copy URL. Kita pastein aja kemana yang mau kita serang ini. Harusnya ada spasi. Terus socksnya saya menggunakan soketnya 1 aja. Terusnya kita gunakan 100.000 nge-lag, nanti kita gunakan 1000 aja. Oke, proxy listnya kita pakai, bentar, dia pakai socks 5 txt. Kita pakai proxy aja. Oke, proxy.txt. Dah, terus kita multiple-nya 1000 aja. Terus timernya sebenarnya 858 ini biar kayak lama gitu, tapi kita menggunakan timernya 60 detik aja. Oke, ntar kita tunggu loadingnya, kita tengok websitenya. Ini sekarang lihat nih, dia dalam keadaan requestnya cuma 200. Oke, ini udah muncul punya kita. Nih punya kita udah mulai muncul. Ini masih 300. Oke, kita lihat dulu, kita cariin. Ini sekarang 100. Ini belum berhasil. Kalau berhasil nanti ada tulisan lagi, dan ini nanti akan melonjak naik ke atas. Oke, sabar ya. Ini lagi downloading https proxy please wait. Jadi dia sedang mendownload filenya biar dapat. Jadi sedang mendownload filenya sehingga kita dapat menyerang. Oke. Ini lagi download ya. Nanti kalau ini lonjak, berhasil, mantap. Ini udah 600 request. Nanti dia akan naik terus selama 60 detik sesuai waktu. Kalau kalian mau lama 999 boleh juga 999 gitu. Jadi sini saya menggunakan 10 detik karena saya takut laptop saya hang lagi dan gagal untuk memberitahu informasi ini kepada kawan-kawan kita. Oke. Ini turun lagi, ini udah nyampe 600. Sabar ya. Oke.
Kita lihat CMD nya, dia lagi download, dia pasti akan naik, dia akan naik terus. Ini emang agak lama prosesnya ya, karena ini kan online, terus kita juga simulasi, jadi butuh waktu juga untuk mengirim ini. Ini mulai naik. Sebenarnya kalau mau ulang boleh juga, tapi tunggu aja dulu ya daripada. Oh, ini lagi turun nih. Oke, bentar. Kita tunggu aja ya. Oke. Ini mulai karena 67 kita requestnya 1000. Oke, karena ini agak lumayan lama, kita coba praktekkan. Kita tinggal, ini ada OVI texture, ini sudah mulai, ini baru mulai. Nih for OVI texture to link ini linknya, URL nya ini mulai nyerang. For untuk 60 detik with proxy. Tapi saya pengen mengerti, tapi ini katanya udah jalan. Saya pengen ngulang dengan yang lebih banyak biar cepat, biar jelas, signifikan gitu, biar jelas perubahannya. Ini kan agak nggak jelas nih, kayak masih kecil gitu, kayak nggak kebukti gitu. Kita coba hentiin gimana, kita ulang aja ya. Oke, kita Ctrl C aja kalau mau ngulang gitu. Nih, oke, dah. Kita ulang lagi, start P, metodenya OVH. Ini kan mengecil, ini lihat, gara-gara kita stop dia jadi 6, 10 gitu. Ini kecil nih, nanti dia naik, kita buat dia naik ya. Start P OVH atit, kita copy aja kali ya. HTTP, astaga, bentar, sorry, kita copy link dulu ya, copy URL nya. Dah, kita clear dulu biar bersih CLS. Oke, kita start ulang. Ini kan, ini dikit nih, ini masih 59 paling banyak. Kita buat sangat jauh. Saya akan buat perubahannya yang sangat jauh ya. Ini kita tunggu loadingnya. Mau file lama teman-teman, bentar. Ini kita tunggu aja. Ternyata serangan gitu tuh nggak gampang ya, karena orang banyak bilang pengen jadi hacker, padahal ini agak sulit ya. Biasanya orang-orang hacker tuh belajar otodidak sih, nggak ada yang kayak belajar ilmu gitu. Nih dah. Star P spasi OVH, linknya ini harus di copy dulu, copy paste. Oke, socksnya proxy txt, terusnya buat 10.000. Proxy listnya bagusnya 2, berapa ya bagusnya, bentar. Ini kan star p ini metodenya OVH, URL linknya socketnya 1, threadnya 10.000, terus prosesnya proxy.txt, terus multiple-nya 1000 aja, timernya 8585, nggak terbatas.
biar lebih gampang lihat perubahannya ya. Ini kan masih kayak ada nih total request ini 5, jadi file yang masuk ke dalam link ini sekarang cuma ada 5, 8, 7, 9 gitu. Ini kalau berhasil berubahnya akan jauh ya. Saya tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti sebelum ini berhasil. Kita tunggu berhasil ya. Oke. Ini hiraukan aja. Ini kita tunggu downloading http://proxy please wait. Oke. Ini laptop saya sudah mulai komputer mungkin menjadi lambat semenjak level latar belakang. Dikarenakan laptop saya ini nggak kuat untuk mengirim data yang sangat banyak ya ke link tersebut. Oke, kita lihat dulu. Oh, udah mulai nih. Oke, lihat. Oke, lihat teman-teman, udah mulai jalan ya. Ini masih rendah tapi masih 14. Kita lihat perubahannya ya. Oke, 25. Oke, sabar. Kita nggak sabar nunggu ya. Oke, sekecil muka saya sini. Oke, saya kecilin dulu biar kita bisa lihat muka, lihat filenya juga. Dah, ada lagi downloading HTTP. Ini lagi loading. Ini kita tinggal tunggu aja ya. Ini 25 20. Tapi emang lama gini ya. Tadi laptop saya not responding gara-gara ngirim file ke link ini. Tadi saya berhasil mengirimkan data yang banyak tapi laptop saya mati, jadi nggak bisa saya ulang presentasi. Oke, kita sabar aja. Nih katanya downloading https proxy please wait. Dia lagi download datanya loh, masih belum dikirim ya. Kalau kirim dia udah upload. Udah terus saya nge-lag.